Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai metode grafik dan metode eliminasi. Untuk sekarang kita masuk pada metode ketiga, yaitu metode substitusi. Nah, substitusi ini artinya mengganti atau menyatakan salah satu variabel dalam variabel yang lain. Ya, jadi intinya kita mengganti satu variabel ke variabel lainnya. Nah, langkah-langkah menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi ini yaitu pertama, kita pilih salah satu persamaan, lalu kita ubah salah satu variabelnya pada persamaan yang kita pilih tadi sebagai fungsi dari variabel lain. Nah, setelah kita ubah, lalu kita substitusikan variabel yang kita ubah tadi ke persamaan yang lain ya, ke persamaan satunya lagi. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh. Di sini ada contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan metode substitusi. Di sini nomor 1 ada persamaannya X tambah 2Y sama dengan 5, 3X tambah Y sama dengan 10. Kita coba jawab. Langkah pertama kita, sebelum kita rubah, kita tulis dulu persamaan-persamaan ini, kita kasih nama dia. X tambah 2Y sama dengan 5. Kita anggap ini persamaan pertama. Lalu 3X ditambah Y sama dengan 10. Kita anggap ini persamaan kedua. Nah, di sini kita boleh memilih antara persamaan pertama atau persamaan kedua. Terserah mau persamaan yang mana yang kita ambil lalu kita rubah ya. Misalkan kita ambil persamaan pertama yang akan kita rubah ya. Maka di sini ubah persamaan pertama. Kita ambil persamaan pertama di sini, X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, kita rubah persamaan ini menjadi X sama dengan ya. Kita rubah menjadi X sama dengan, sehingga 2Y ini kita pindahkan ke samping kanan. X sama dengan 5 dikurang 2Y. Ini kita misalkan adalah persamaan ketiga. Lalu berikutnya, setelah kita rubah dalam bentuk seperti ini, kita merubahnya harus koefisien X atau Y-nya di sini. Kalau kita memilih X, maka di sini X koefisiennya harus 1. Atau jika nanti Anda mau memilih merubah menjadi Y sama dengan, boleh juga, tapi koefisien Y-nya harus 1. Lalu setelah itu kita lanjut, kita substitusikan persamaan 3 yang kita peroleh ke persamaan kedua ya. Karena tadi yang kita ambil, yang kita rubah adalah persamaan pertama, maka kita substitusinya ke persamaan kedua. Lalu 3X ditambah Y sama dengan 10. Kita ganti nilai X di sini dengan 5 dikurang 2Y.
3, 5 dikurang 2Y ditambah Y sama dengan 10. 3 dikali 5, 15. 3 dikali negatif 2, negatif 6Y ditambah Y sama dengan 10. Lalu lanjut, di sini negatif 6Y ditambah Y, hasilnya adalah negatif 5Y. Jadi 15 dikurang 5Y sama dengan 10. Negatif 5Y sama dengan 10 dikurang 15. Nah, kita buatnya di sini saja. Lanjut ya. Jadi negatif 5Y sama dengan negatif, ini 10 dikurang 15, kita perolehnya negatif 5. Jadi untuk dapat Y sama dengan negatif 5 dibagi negatif 5 dapat 1 positif. Nah, jika sudah kita peroleh nilai Y, lalu kita substitusikan ke persamaan ketiga ini ya. Jadi substitusikan Y sama dengan 1 ke persamaan 3. X sama dengan 5 dikurang 2Y, berarti 5 dikurang 2 dikali 1. Ganti nilai Y-nya dengan 1. Maka dapat 5 dikurang 2. Jadi kita peroleh 5 dikurang 2 adalah 3. Nah, kita peroleh hasil X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1. Lalu kita buat kesimpulan ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kita buat kurung kelawar, lalu kita buat X-nya di sini 3, Y-nya 1, maka hasilnya 3,1. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ibu ulangi lagi langkah-langkahnya. Pertama, di sini kita nyatakan dua persamaan ini dulu. Kita kasih nama ini persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, setelah itu kita pilih salah satu persamaan, yang mana persamaan yang ingin kita rubah ya. Di sini tipsnya cara memilih supaya lebih mudahnya adalah kita pilih persamaan dengan koefisiennya yang kecil, atau kalau bisa kalau ada koefisiennya 1 maka kita pilih variabel dengan koefisien 1, karena nanti kita lebih mudah merubahnya ya. Di sini seperti ini. Nah, jadi di sini kan ada X-nya koefisiennya 1, di sini Y juga koefisiennya 1. Jadi boleh Ananda pilih persamaan pertama dirubah atau persamaan kedua. Kalau mau memilih persamaan pertama, sebaiknya kita rubah X sama dengan ya, menjadi persamaannya X sama dengan. Kalau ingin memilih persamaan kedua, ibu sarankan lebih bagus merubahnya menjadi Y sama dengan. Nanti hasilnya akan sama. Mau Ananda rubah persamaan pertama atau persamaan kedua, nanti ikuti prosesnya, hasilnya nanti akan diperolehnya sama ya, tidak akan berbeda nanti. Nah, jadi sini setelah kita rubah menjadi X sama dengan, kita namakan dia di sini persamaan ketiga. Nah, persamaan ini nanti yang akan kita substitusikan ke persamaan kedua. Kenapa persamaan kedua yang kita pilih? Karena tadi kita ambil persamaan pertama untuk dirubah.
Jika kita sudah memilih persamaan pertama untuk dirubah, berarti kita substitusinya ke persamaan kedua. Nah, misalkan nanti Ananda memilih persamaan kedua yang untuk dirubah, maka nanti substitusinya ke persamaan pertama. Ya. Jadi kita substitusi ke persamaan lain yang belum kita rubah. Nah, kita ganti nilainya X dengan 5 dikurang 2Y, kita selesaikan secara aljabar. Nah, setelah kita selesaikan nanti kita peroleh nilai Y-nya. Setelah dapat nilai Y-nya, kita substitusikan lagi untuk mencari nilai X. Kita substitusi ke persamaan ketiga. Sebenarnya boleh substitusi ke persamaan pertama atau kedua boleh. Nanti hasilnya juga akan sama. Tapi untuk lebih mudahnya, langsung saja ke persamaan ketiga. Karena langsung kita peroleh nilai X-nya. Ya. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 3,1. Nah, kita coba contoh satu lagi ya. Ini contoh kedua. Di sini ada X tambah 3Y sama dengan 1, 2X kurang Y sama dengan 9. Nah, kita coba jawab. Tadi Ibu beritahu tipsnya adalah kita pilih variabel dengan koefisien yang kecil untuk dirubah ya. Nah, sekarang kita coba merubah dengan kita pilih variabel yang koefisien yang besar. Seperti apa bentuknya nanti ya. Kita buat dulu X tambah 3Y sama dengan 1. Ini kita misalkan persamaan pertama. Lalu 2X kurang Y sama dengan 9. Ini persamaan kedua. Nah, tadi kita merubah persamaannya menjadi X sama dengan ya. Sekarang kita coba merubahnya menjadi Y sama dengan. Ibu contohkan dengan mengambil koefisien yang besar ini. Seperti apa bentuknya ya. Kita ubah. Persamaan pertama. Jadi X ditambah 3Y sama dengan 1. Nah, kita merubah jadi Y sama dengan, berarti X-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti 3Y sama dengan 1 dikurang X. Nah, di sini contohnya yang Ibu bilang tadi, jika koefisiennya di sini masih belum 1, maka kita rubah menjadi 1 dulu. Nah, caranya gimana? Kalau koefisiennya 3, kita tinggal bagi kedua ruas dengan 3 ya. Jadi nanti kita peroleh hasilnya Y. Karena 3 dibagi 3 adalah 1 ya, maka Y sama dengan 1 dikurang X per 3 ya. Jadi yang sebelah kanan juga dibagi 3. Kalau koefisiennya sudah 1 seperti ini, baru boleh kita nyatakan ini menjadi persamaan ketiga. Nah, setelah itu kita substitusikan ke persamaan kedua ya, karena kita tadi merubahnya persamaan pertama berarti kita substitusi ke persamaan kedua. Ke persamaan 2. 2X dikurang Y sama dengan 9. Nah, kita ganti nilai Y-nya dengan 1 dikurang X per 3. Di 2X dikurung di sini ya. 1 dikurang X per 3 sama dengan 9. Karena di sini dia kurang, maka kita harus mengurungnya karena nanti hasilnya akan berbeda kalau tidak dikurung ya.
Lalu kita hilangkan ini penyebut 3-nya. Cara menghilangkan penyebutnya ini kita tinggal kali aja kedua ruas ya, kali dengan 3 ya, supaya penyebutnya jadi 1, makanya kita kali 3. Kalau penyebutnya di sini 5, berarti kita kali 5. Lalu kita kalikan semuanya dengan 3, 2x dikali 3 dapatnya 6x dikurang ini 1 kurang x per 3 dikali 3, kita dapatnya 1 dikurang x sama dengan 9 dikali 3 27. Sekarang kita kalikan ini, kita buka kurungnya ya. 6x ini negatif kali positif, negatif 1, negatif kali negatif dapatnya positif x sama dengan 27. 6x tambah x dapatnya 7x dikurang 1 sama dengan 27. Nah 7x sama dengan 27, ini dikurang 1 kita pindahkan jadinya tambah 1. Jadi 7x sama dengan 28, x sama dengan 28 bagi 7 dapatnya 4. Nah jadi kita peroleh nilainya, nilai x-nya adalah 4. Sekarang kita substitusi. Substitusi nilai x sama dengan 4 ini ke persamaan ketiga ini ya. Jadi y sama dengan 1 dikurang x per 3 itu sama dengan 1 dikurang x-nya dapat 4 per 3 sama dengan 1 kurang 4 negatif 3 per 3, diperolehnya negatif 1. Jadi kita peroleh y-nya di sini negatif 1, x-nya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah buat kurung kerawal, kurung biasa 4, negatif 1. Nah, selesai ya. Di sini kalau Ananda perhatikan soal yang ibu gunakan sebagai contoh pada video ini sama dengan soal pada video metode eliminasi sebelumnya ya. Nah, jadi boleh dilihat lagi pada metode eliminasi, hasil yang kita peroleh untuk soal pertama adalah 3,1 ya, sama dengan metode substitusi yang kita cari sekarang, juga 3,1. Lalu di soal kedua diperolehnya 4, negatif 1. Di sini pada metode substitusi juga kita peroleh hasil 4, negatif 1. Nah, di intinya mau metode grafik, metode eliminasi maupun metode substitusi hasilnya harus sama ya, pasti sama. Jika tidak sama berarti ada kesalahan pada proses penyelesaiannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Silakan dicatat materinya di catatan, lalu latihan dikerjakan di buku latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.